Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan mendapatkan balasan yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan yang berkaitan dengan masalah sholat. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas tentang gerakan-gerakan sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan ijtihad para ulama yang berkaitan dengan gerakan tersebut. Kemudian yang sekarang insya Allah kita akan memulai pembahasan tentang bacaan sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di situ di makalah yang ada di hadapan jenengan semuanya itu saya beri judul bacaan sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada 3 bagian. Yang pertama yaitu tanbih, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan bacaan sholat. Kemudian yang kedua, bacaan sholat mulai dari takbir sampai salam beserta artinya. Kemudian yang terakhir, catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah ini. Ini yang di sebelumnya, yang di ibu-ibu sudah bisa dilanjut? Sekarang sudah nggih? Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, bagian A, 7 hal penting yang perlu dipahami terkait bacaan sholat, ya. Ini merupakan tanbih yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bacaan sholat, ya. Yang pertama, ada dalil yang jelas, ya. Bacaan yang dibaca ketika sholat harus ada dalil yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sembarangan doa atau bacaan, ya. Ini perhatian yang pertama, ya, peringatan yang pertama. Jadi apa yang kita baca mulai dari takbir sampai nanti salam, dari rukun-rukun sholat, gerakan yang kemarin kita sudah sampaikan, ya, bacaan dan doa yang disebutkan, yang dibaca, yang diucapkan harus ada dalilnya, ya. Jadi sudah kita sebutkan di awal, kalau seorang beramal, beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan dalil, maka amalannya ini tidak diterima, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, jadi siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah kami, bimbingan kami, maka amalannya itu akan tertolak, ya. Kemudian yang kedua,
tidak mencampur bacaan sholat dalam satu waktu. Ya. Yang pertama tadi disebutkan ada dalilnya, dan nanti didapati bahwasanya bacaan-bacaan sholat itu beraneka ragam yang ada dalilnya. Jadi iftitah ini ada banyak doanya, ada banyak riwayat berkaitan dengan doa-doa iftitah, misalkan doa-doa ruku', doa-doa sujud di antara dua sujud. Ini banyak sekali riwayat yang sah yang bisa kita amalkan. Kalau mendapati demikian, maka ketentuannya tidak boleh mencampur bacaan sholat dalam satu waktu. Ya, di situ saya kasih keterangan, jika ada beberapa riwayat yang sahih, yang sah dari Rasulullah tentang bacaan dan jumlahnya lebih dari satu, ya, maka cara yang tepat adalah menggunakan salah satunya, bukan semuanya dibaca dalam satu waktu. Misalkan iftitah, ya, di situ disebutkan ada sampai 9 atau bahkan meneliti 12 bacaan, ya, yang sah dari Rasulullah. Satu kali sholat, misalkan sholat duhur, tidak dibaca semuanya, ya, cukup satu saja, itu ya, cukup satu saja. Ini poin yang kedua. Nanti juga berlaku pada doa ruku', ya, seandainya ada beberapa riwayat di situ, maka tidak dicampur. Artinya kalau sholat duhur dia baca subhana rabbiyal azim, misalkan kayak gitu, ya, maka yang dia baca itu saja, tidak mencampurkan dengan riwayat yang sahih bacaan yang lainnya. Paham ini, ya? Kemudian kaidah yang ketiga yang perlu diperhatikan, yang sesuai sunnah, artinya yang sesuai dengan yang diamalkan Rasulullah, digunakan sesekali waktu sholat ini dan sesekali waktu sholat itu, ya. Misalkan ada doa ruku' yang berbeda dan ini sah semua dari Rasulullah, maka sholat duhur kita baca yang ini, misalkan nanti sholat yang ba'diyah zuhur kita baca yang ini, maka yang demikian tersebut adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mencontoh yang tepat bacaan sholat dengan banyak riwayat yang ada adalah dengan bergantian dibaca pada waktu sholat yang berbeda. Ini kan, digunakan sekali bacaan ini, sesekali bacaan itu pada sholat yang berbeda. Ini namanya menghidupkan sunnah seperti itu, ya. Misalkan qobliyah subuh dia baca doa iftitah yang pertama, kemudian sholat subuhnya baca yang kedua, maka itulah cara menghidupkan sunnah, ya, dari bacaan-bacaan sholat yang ada, ya. Ini nomor berapa? Kaidah nomor 3. Kemudian kaidah yang nomor 4, tidak menambah atau mengurangi bacaan yang ada, ya. Tidak menambah artinya memberikan tambahan-tambahan dari sesuatu yang ada, ya. Tidak mengurangi artinya bacaan yang sudah baku, yang sudah ada, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak boleh dikurangi. Ini ya. Maka disebutkan di situ bacaan sholat yang datang dengan riwayat adalah bacaan yang sudah baku. Artinya Rasulullah sholat seperti itu, ya, bacanya seperti itu, maka tidak boleh ditambah dengan alasan biar lebih sempurna, maka ini tidak dibenarkan. Atau dikurangi dengan alasan misalkan ini terlalu sempurna, saya cukup ini saja, gitu kan? Maka yang demikian tersebut ya tidak diperbolehkan, apalagi hanya sesuai dengan keinginan orang yang sholat saja, ya. Jadi ibadah bahasanya para ulama ini tauqifiyah, ya. Artinya apa? Ketentuannya ini sesuai dengan apa yang datang di dalam syariat, ya. Adapun perkara-perkara mubah, maka semakin kreatif seorang, maka ini baik, ya, selama tidak melanggar aturan syariat. Ya, misalkan dia masak, ya, jago masak, menemukan kue A, ya, kue A ini
modif lagi jadi kue B dan seterusnya sampai jenisnya banyak sekali, ya. Maka ini lebih baik karena apa? Ini perkara mudah kemudian ditambah kreasi terus disempurnakan. Maka ini baik. Tapi kalau masalah ibadah, semakin seorang berkreasi semakin jauh dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semakin murni sesuai dengan petunjuknya Rasulullah, itulah yang semakin mulia, ya. Maka ini rahasia dari apa yang disebutkan Rasulullah, khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu pada zamanku. Kira-kira apa? Salah satunya ini, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada penambahan dan itu tidak benar, ditegur Rasulullah. Wahyu sudah masih turun, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pengurangan, ditegur oleh Rasulullah. Mungkin diturunkan wahyu juga untuk menegur perkara tersebut. Sehingga masa Rasulullah dikatakan oleh beliau khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah qarni, yaitu pada masaku, ya. Karena apa? Salah satunya yaitu tidak ada penambahan dan pengurangan dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kaidah atau aturan yang nomor 4. Kemudian kaidah aturan yang nomor 5, diucapkan di lisan bukan di hati. Jadi bacaan sholat ini diucapkan di lisan. Karena ini amalan apa? Amalan lisan. Bukan diem saja. Ya, yang baca hatinya ini keliru, ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, termasuk kesalahan orang yang sholat yaitu tidak melafadzkan bacaan sholat, ya. Karena bacaan ini amalan apa? Amalan lisan, gitu kan? Bukan amalan hati. Kalau amalan hati khusyuk, kalau amalan hati ikhlas, ya. Kalau amalan hati syukur dan seterusnya. Niat itu ya, ini amalan hati. Tapi kalau bacaan sholat ini adalah amalan lisan, maka lisannya ini harus digerakkan, ya. Mulutnya ini harus terbuka dan tertutup. Karena apa? Konsekuensi dari geraknya lisan, ya. Ada yang masih diem aja sholat? Kadang-kadang ya. Gerakan juga, ya, pasti niatnya baik. Gerakan juga kemarin sudah kita sebutkan, ingin khusyuk akhirnya apa? Tidak memandang apa? Tempat sujudnya, tapi apa? Merem gitu kan. Pengen khusyuk ini ya. Lampu dimatikan semua, ya. Ditambah merem, tambah apa lagi? Mungkin telinganya disumpeti gitu kan. Ya, biar khusyuk gitu kan. Ini keliru. Termasuk dalam hal ini adalah dalam hal bacaan. Ketika seorang sholat dia diem saja dengan alasan baca di hati biar khusyuk. Ini keliru, ya. Bacaan sholat merupakan amalan lisan, bukan amalan hati. Jangan dibolak-balik. Yang amalan niat, amalan hati malah dilisankan, yang amalan lisan dihatikan. Ini namanya dibolak-balik, ya. Tapi harus yang tepat. Maka ketika orang yang sholat membacanya, yaitu bacaan sholat tersebut, harus diucapkan di lisannya. Lisannya ini bergerak, ya, dengan suara lih yang ditandai dengan gerakan bibir dan suara yang seakan berbisik, ya. Jadi ada suaranya, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, ini ya. Ada suaranya, gerakan lisannya, dan juga ada gerakan mulut dan juga semacam bisikan, ya, semacam bisikan. Nah, ini ya, ini yang sering saya dapati, ya, beberapa kaum muslimin ketika sholat diam saja, ya, diam saja. Artinya apa? Lisannya ini tidak digerakkan, mulutnya juga diam, ya. Maka dikatakan ini merupakan akhta'ul musallin, ya, sebagian kesalahan orang yang sholat.
berkaitan dengan bacaan tersebut. Kemudian yang nomor 6, diucapkan di lisan, dihayati dalam hati. Nah, ini pembagian yang pas, ya. Lisannya ini mengucapkan, kemudian hatinya apa? Memaknai apa yang dia ucapkan tersebut, ya. Jika berupa pujian maka hatinya ditundukkan untuk memuji, jika berupa doa hatinya dikhusukkan untuk berdoa, ya. Karena sholat itu dinamakan sholat secara harfiah, ya, secara lugawiyah, ya. Sholat itu artinya doa, karena hampir, ya, seluruh gerakan yang ada isinya itu nanti ada doa-doa, ya. Dinamakan as-sholat karena mayoritas isinya adalah doa. Dan sementara orang kalau berdoa ternyata hatinya itu tidak memahami, kira-kira apa? Ini doa yang model apa kayak gitu, ya? Nah, ini perlunya kita memahami bacaan sholat, ya. Nah, insya Allah di makalah ini bagian kedua kita akan sebutkan, ya, bacaan sholat yang terpendek yang bisa kita maknai sehingga bagaimana ketika lisan kita mengucapkan bacaan tersebut, hati kita apa? Memahami dan memaknai bacaan yang kita ucapkan. Bacaan sholat berisi pujian kepada Allah dan doa yang kita panjatkan, ya. Isinya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pujian itu terasa, ya, nikmat dan seterusnya kalau orang yang memuji gak merasakannya. Bagaimana doa ini juga dikabulkan sementara hatinya orang yang berdoa lalai, ya. Maka ini perlu untuk kita pahami bacaan-bacaan tersebut agar pujian dan doa yang kita sampai pada titik kesempurnaan, maka selayaknya kita membaca dengan tepat, ya. Bacaannya ini harus tepat, ya. Karena Arab itu, ya, kalau bergeser dikit artinya itu beda, ya. Surur dengan syurur ini beda, ya. Kalau surur pakai sin ini kebahagiaan. Kalau syurur pengen memfasih-fasihkan ternyata keliru, ini artinya kecelakaan atau keburukan. Oh, itu beda titik aja bacanya ini bisa beda artinya, ya. Gitu, ya. Maka ini harus tepat cara membacanya dan menghayati makna dalam hati. Agar apa? Pujian dan doa tersebut, ya, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah aturan yang 6, ya. Diucapkan di lisan dengan bacaan yang tepat, dihayati di dalam hati, ya, dengan penuh kekhusyuan. Kemudian yang nomor 7, ya. Ini penting, tumakninah adalah ketenangan, tidak tergesa-gesa ketika membaca bacaan tersebut. Pak Ustadz, saya baca ini tuh sudah TK dulu, ya. Di TPK ibu saya kelas 1 udah hafal semua. Jadi kalau sudah sekarang usianya 50 ini gampang. Sebenarnya nah ini apa artinya? Ya, tidak, ya, tapi harus dibaca dengan tumakninah, penuh dengan ketenangan. Ini bisa terjadi seperti tadi di kaidah-kaidah sebelumnya. Bagaimana itu? Diucapkan di lisan, kemudian dihayati di dalam hati. Diucapkan dengan tepat, kemudian dimaknai dengan tepat pula. Maka ini akan terjadi tumakninah di dalam bacaan tersebut. Tidak boleh tergesa-gesa. Kalau memang kita sibuk karena safar, bisa ditunda sholatnya, yaitu dengan menjamaknya. Kalau kita misalkan dalam kondisi genting, ya, hujan lebat, ya, ada petir, bisa ditunda nanti, ya. Misalkan dijamak dengan sholat yang lainnya bisa, ya. Jangan sampai sholat ini dikorbankan karena mungkin tergesa-gesa, mungkin karena ketakutan, mungkin karena alasan-alasan yang lainnya, ya. Jadi untuk mencapai tumakninah, kaidah sebelumnya harus diwujudkan. Bacanya di lisan dengan bacaan yang tepat, kemudian dihayati maknanya di dalam hati.
Ketenangan dalam membaca dan menghayati akan melahirkan kekhusyuan dalam sholat. Nah ini rahasia sholat khusyuk. Salah satunya apa? Tumakninah di dalam membaca bacaan sholat. Ya. Dan bisa tumakninah kalau dia itu paham artinya. Ini ya. Iya. Kadang-kadang ini subhana rabbiyal a'la ini tadi sudah 2 apa 3 ya ini. Ya. Makanya disebutkan di antara salat khusyuk selain ini seorang itu bersegera untuk mendatangi masjid sehingga dia sholat sunnah dan seterusnya. Ini bisa apa? Menghilangkan kesibukan pikiran. Maka tumakninah dalam membaca bacaan ini sangatlah diperlukan. Ya, sangat diperlukan untuk kekhusyukan ini. Bahkan para ulama ya menyebutkan tumakninah bagian dari rukun sholat. Apabila tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Ya, ini ada satu riwayat, satu kisah ketika itu ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid Rasulullah, berarti Masjid Nabawi. Ya, sholat dengan cepat 2 rakaat, wus gitu kan. Sama Rasulullah dipanggil. Ya, Rasulullah katakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kamu itu belum sholat. Artinya sholatnya itu batal. Padahal gerakannya apa tadi? Mulai dari takbir sampai salam sudah ada semuanya. Ya. Sampai dia sholat 3 kali seperti itu sama Rasulullah dikatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Terakhir Rasulullah ajarkan ya, apabila kamu sholat maka berdirilah ya, bertakbir, kemudian baca Al-Fatihah dengan bacaan yang tenang. Kemudian rukuklah, baca rukuk dengan rukuk yang tenang. Termasuk di dalamnya adalah bagiannya membacanya. Ini ya. Maka sholat-sholat yang bacaannya itu sangat cepat, tidak ada tumakninahnya, maka apa ini? Ini tidak tumakninah, kehilangan rukun tumakninah, maka berlakulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kamu itu belum melakukan sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Ini ya. Termasuk dalam hal ini adalah bacaan, tidak hanya gerakan yang kemarin saja. Itu ya. Taib jamaah ilmakan Allah Subhanahu wa taala itu 7 kaidah penting yang harus kita ingat ya ketika berkaitan dengan bacaan yang kita ucapkan tatkala sholat. Paham? Taib, ini satu poin dulu. Saya persilahkan, mungkin ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke poin yang B, bacaan sholat dari takbir hingga salam. Saya persilahkan yang bapak 2 pertanyaan, yang ibu-ibu 2 pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam. Ini di poin kedua di bacaan sholat dalam satu waktu. Kemudian hadisan banyak macam rukuk ada sendiri, sujud ada sendiri. Semisalnya kita lupa gitu. Jadi saya ini bacaan rukuknya subhana rabbiyal azim misalnya. Harusnya sujudnya kan subhana rabbiyal a'la. Tapi kita baca lain. Subhana rabbiyal la ilaha illa anta misalnya begitu. Itu bagaimana? Apakah itu kita menyesuaikan yang pertama lagi, tambahi lagi? Taib, barakallahu fiik. Taib, ini termasuk kategori yang tidak campur Bapak. Ya. Tidak campur. Campur itu maksudnya ketika jenengan di sujudnya itu baca subhana rabbiyal a'la kemudian mencampurkan dengan riwayat lain dalam satu kali sujud. Ya, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, misalkan kayak itu ya. Antum baca itu dijadikan diselang-seling, ini yang tidak sesuai dengan sunnah. Adapun kalau misalkan ya antum rukuknya ini subhana rabbiyal azim, kemudian sujudnya nanti bacanya lain, ini ada riwayatnya semua. Jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu bukan satu paketan.
Ya, itu ada riwayat sendiri, ini ada riwayat sendiri. Maksudnya adalah satu rukuk dengan bacaan yang berbeda, banyak riwayat. Ya. Maka itu yang tidak sesuai dengan sunnah, maksudnya gitu. Atau nggih? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya apakah duduk istirahat itu masuk dalam bagian tumaknina sehingga ketika kita tidak melakukannya maka sholatnya tidak sah. Baik, barakallahu fiik. Duduk istirahat ini bukan rukun sholat. Ya, artinya apa? Kalau kita menginginkan sholat yang sifat sholat atau tata sholat yang sempurna, maka kita duduk istirahat. Kalau sampai terlupakan, maka sholatnya ini tetap sah. Ini bukan rukun. Ya, ini bukan rukun. Sholatnya tetap sah, namun nilainya ini berbeda. Seperti diisyaratkan Rasulullah, ada orang sholat itu mendapatkan separuh pahala, ada yang mendapatkan sepertiga, seperempat, seperlima dan seterusnya. Ya, itu salah satunya karena apa? Gerakannya ini, ya, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun duduk istirahat, kalau seandainya tidak dilakukan, maka ini sholatnya tetap sah. Barakallahu fiik. Cukup nih? Oh, masih ada. Ini nomor 1, ada dalil yang jelas. Bagaimana dengan bacaan setelah kita waktu sujud? Itu setelah membaca bacaan sujud, kita membaca doa yang dengan lafal baca Indonesia. Taib, barakallahu fiik. Doa ketika sujud ini dianjurkan. Ya, terutama ketika sholat munfaridan, sholat dalam kondisi sendiri. Jangan ketika jadi imam. Ini kan, antum jadi imam, bacaannya melebihi bacaan sujudnya. Gitu kan. Pak Ustadz, ini lagi berat ini ya. Pak imamnya makmumnya bingung ini. Ini keturun apa gitu kan. Taib, balik lagi, doa ketika sujud ini sangat dianjurkan, ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya tatkala dia sujud, ya, maka berdoalah di waktu sujud tersebut. Ini misalkan antum sholat lail atau sholat sunnah yang lainnya. Bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah ketika kita sudah selesai, ya, membaca bacaan sujud, kita berdoa, ya. Diperselisihkan, ya, bacaan bahasanya. Apakah bahasa Indonesia atau artinya bahasa selain Arab atau bahasa Arab gitu kan. Wallahu ta'alam yang paling selamat ini pakai doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian apa? Diucapkan itu saja, gak usah diartikan, diucapkan juga. Misalkan ya, Rabbana dzalamna, ini ada ayatnya kan. Ini doa tapi boleh dibaca. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir. Gak usah diartikan wahai Rabbku sesungguhnya, gak usah, ya. Tapi apa? Yang paling selamat antum hadirkan doa-doa hajat antum, ya. Terus kemudian dibaca selesai bacaan sujud. Paham? Tinggalkan bahasa Indonesia karena disebutkan dalam satu hadis, ya. Lafadznya saya kurang ingat, yang kurang lebih artinya, jadi sholat itu tidak layak di dalamnya perkataan manusia, ya. Ini tidak layak di dalamnya diucapkan perkataan manusia. Maka apa? Dari hadis ini yang paling hati-hati adalah kita tetap berdoa mengamalkan hadis yang tadi. Kondisi yang paling dekat tadi, ya, seorang hamba dengan Rabbnya itu ketika sujud dengan berdoa doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Itu ya. Taib, barakallahu fik. Yang ibu-ibu mungkin ada lagi satu, kami persilahkan. Ini pertanyaan saya. Kalau menambahkan doa tadi, apa juga dilisankan atau cukup di dalam hati? Bisa memakai orang. Taib. Menambahkan doa tadi dilesankan, ya, dilesankan, diucapkan di lesan. Sebagaimana Nabi, ya, mengajarkan doa-doa kepada kaumnya, kepada umatnya, para sahabatnya, itu juga dengan
lafat-lafat yang jelas, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya doa tersebut juga diucapkan di lisan, ya. Tapi ingat ya, tanbihnya tadi kapan itu? Ketika sholat munfaridan, dalam kondisi apa? Sendirian, ya. Jangan sampai ketika jadi imam dia kemudian memperpanjang, ya, doa-doa tersebut sehingga makmumnya merasa berat. Wallahu taala alam. Taib, saya pikir sudah cukup. Ini nanti dilanjutkan pada apa? Sesi yang terakhir. Ini langsung ke C aja ya, halaman terakhir. Ini langsung ke C biar nanti dipahami, ya. Biar dipahami terlebih dahulu. Ya. Catatan dan tips terkait dengan bacaan yang kita ajarkan ini. Ya, halaman 5, halaman yang terakhir yang ada barcode-nya itu. Yang nomor 1, bacaan yang kita sampaikan sudah terpilih. Artinya apa? Kaidah yang pertama harus ada dalil yang jelas, ini sudah kita pilihkan, ya. Memiliki dalil yang sah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini sudah kita pilihkan. Dan saya dan juga banyak mungkin yang punya juga, ya. Mungkin di antara jenengan ada yang punya. Saya itu punya aplikasi perpustakaan digital namanya Maktabah Syamilah, ya. Ini isinya puluhan ribu kitab, ya. Isinya puluhan ribu kitab. Nggak tahu sampai kapan bisa baca semua, ya. Intinya banyak sekali. Nah, di situ kita dimudahkan, kita klik, ya, misalkan doa iftitah gitu, ya, nanti muncul, ya, di dalam kitab hadis, di dalam kitab fikih, ini ada di kitab mana dan seterusnya. Kalau sudah temukan nanti dicek, ya, bisa dicek kesahihannya. Misalkan oleh para peneliti hadis. Misalkan Syekh Albani rahimahullah, dicek di dalam kitab beliau. Hadis ini dimasukkan klek, ini kedudukannya seperti apa dan seterusnya. Ini kan? Ini ada semua. Jadi bacaan yang kita sebutkan di sini, yang kita ajarkan ini, kaidah yang pertama sudah kita penuhi, yaitu apa? Memiliki dalil yang jelas, yang sah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang kedua, bacaan yang kita ajarkan adalah pilihan dari bacaan-bacaan lain yang paling mudah dihafal dan pendek sehingga lebih mudah dipelajari dan diamalkan, ya. Yang penting target kita sekarang ini bisa sholat dengan khusyuk sesuai petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, saya sudah hafal ini, saya pengen lebih panjang misalkan. Nanti setelah sesi ini dikuasai, ini kan? Nggih, ngoten nggih. Jadi ini sudah dipilihkan. Tadi sebutkan di kaidah bahwasanya bacaan sholat ini hanya satu saja. Pokoknya ada dalil jumlahnya banyak, ini bisa dipakai semuanya di dalam sholat-sholat yang kita lakukan. Namun di dalam pelajaran kita ini kita pilihkan yang sah tadi pada poin pertama, kemudian yang mudah dihafal dan pendek. Ini kan? Fungsinya apa? Biar segera kita itu paham dan segera kita amalkan, gitu ya. Adapun nanti pengen yang lain dan seterusnya, setelah ini dikuasai, nanti kita isyaratkan, ya, di mana-mana kita bisa mendapatkan doa tersebut. Kemudian yang ketiga, bacaan-bacaan lain dengan riwayat yang berbeda bisa dihafalkan. Artinya silahkan, kalau antum yang pendek yang sudah kita ajarkan ini sudah hafal, boleh pilih yang lain, ya, dan dipelajari sendiri-sendiri dengan buku yang direkomendasikan oleh Ustaz, ya. Jadi tidak semua buku tentang sholat ini terkadang, ya, apa dalilnya itu sahih, ya. Nanti kalau antum pengen belajar lebih lanjut setelah bacaan ini, ya, setelah bacaan kita ajarkan, saya rekomendasikan beberapa kitab, ya, yang dikarang oleh para ulama terkait dengan masalah sholat, yang hadisnya, yang dalilnya ini sudah dipilih, ya. Kemudian yang keempat, tanda sudah membaca dengan tepat bacaan sholat ini. Nah ini, ya, ini hasil saya itu sebenarnya sudah tepat apa belum bacaan ini, ya.
adalah ketika mampu membaca dengan benar panjang pendeknya dan hurufnya dan memahami maknanya. Nah, ini artinya apa? Bacaan tersebut bisa sempurna tatkala memadukan dua hal ini. Pertama, bacanya itu tepat, ya. Terus kemudian yang kedua, pemahamannya ini benar. Nah, ini yang kita akan lewati insya Allah. Ya. Kemudian yang nomor 5, cara yang termudah, ya, yaitu termudah untuk membaca dengan benar pada poin 4 tadi dan maknanya itu secara sempurna adalah melakukan sholat lail atau tahajud atau sholat sunnah yang lain dengan penuh ketenangan, ya, tumakninah tadi, sambil menghadirkan makna yang sudah dipahami tersebut. Ini tip yang saya maksud, ya, nomor 4 sama nomor 5, ya. Tip yang saya maksud agar kita itu biar segera, ya, apa yang kita pelajari menancap dalam hati kita. Caranya bagaimana? Kita sering gunakan di dalam sholat-sholat sunnah. Nah, yang paling tenang biasanya itu di malam hari, ya. Kenapa? Malam hari habis istirahat gak mikir suatu masalah, gitu kan? Kondisinya sunyi, tidak ada suara, ya. Udaranya juga tidak panas sehingga gak bisa khusyuk dan seterusnya. Nah, ini bisa dicoba, ya, tips ini setelah kita nanti mempelajarinya. Sekarang ini yang terakhir, dibuka lagi halaman kedua. Kita nggak baca semua, insya Allah dibaca satu-satu saja, ya. Jadi sholat pertama kali apa? Takbir. Ketika mengangkat tangan kemudian mengucapkan takbir. Ini dinamakan takbir apa? Takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Ya, ketika mengangkat, jadi ingat gerakan-gerakan kemarin, ya, ini sudah sempurna membaca bacaannya. Kalau perpindahan gerakan yang ada takbir, ini namanya takbir intiqal. Ya, kita kembali ke sini ketika, ya, mengatakan Allahu Akbar, ini dimaknai. Allahu Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar. Yang besar apa? Yang besar apa? Kekuasaannya, apalagi? Zatnya, apalagi? Rahmatnya. Taib, barakallahu fik, banyak, ya. Jadi ketika akbar ini di dalam ilmu nahwu shorab, ya, ini namanya isim tafdil, ya. Isim tafdil kalau disebutkan mutlak artinya tidak dibandingkan, berarti tidak ada tandingannya. Tapi kalau dibandingkan, misalkan Muhammad akbar min Ahmad, ini artinya apa? Isim tafdil sini lebih saja, ya. Jadi Muhammad ini lebih besar daripada siapa? Ahmad. Tapi kalau disebutkan mutlak tidak dibandingkan, berarti ini zat yang paling besar. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, kita menghadirkan hati kita itu sedang beribadah menyembah kepada zat yang paling besar. Ya, zatnya paling besar, kemudian kekuasaannya paling besar, kesempurnaan dan seterusnya. Ya, ini yang paling besar. Terutama di sini ada zatnya. Ya, zat Allah ini yang paling besar. Disebutkan dalam satu hadis, ya, nanti langit yang 7, kemudian bumi yang 7, ya, ini berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dinukilkan di dalam kitab Tauhid juga di bagian akhir-akhir tentang apa? Kekuasaan Allah. Ya, bagaimana arus yang disebutkan dalam ayat kursi, ya, atau kursi yang disebutkan di dalam ayat kursi, wa kursius samawati wal ard. Kursinya ini seluas langit dan bumi semuanya. Ya. Ini kursi ini jika dibandingkan dengan arus seperti apa? Cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Padahal kursinya apa tadi? Seluas langit dan bumi. Ini dibandingkan ars, ini apa? Seperti cincin yang dilempar di mana? Padang pasir yang luas. Kelihatan enggak kursinya ini? Enggak. Allahu Akbar. Bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Taib. Jadi Allahu Akbar berarti apa? Kita menghadirkan hati kita, Allah Maha Besar. Kita sedang beribadah kepada Zat yang Maha Besar. Ya. Setelah itu membaca doa iftitah ini. Ya. Di sini ada peneliti tentang doa ini, ada yang menyebutkan 9, bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 9. Yang kita hadirkan doa ini yang sering dipakai. Ya. Ayo sekarang coba dilihat, antum ikuti ya. Allahumma, ayo. Allahumma Ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, di situ artinya coba nanti digarisi ya. Ada apa bolpennya, coba digarisi. Ya Allah. Di Arabnya digarisi, nanti di Latinnya juga digarisi ya. Ini untuk mempermudah dulu. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Itu lengkap dari kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Jadi kalau potongan yang kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, di situ dikasih apa keterangan garis misalkan atau dikasih nomor 1, maka di situ artinya yang ini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku. Ya, itu. Itu penggalan atau potongan yang pertama. Setelah ini nanti kata per kata. Ini dulu ya, biar mudah. Selanjutnya antum ikuti kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Lah itu arti dari sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Nah, itu dikasih keterangan. Sudah? Kita lanjutkan. Allahumma naqqini. Ayo diikuti. Allahumma naqqini Minal khotoya. Nah itu artinya ya Allah, sucikanlah kesalahanku. Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku. Kama yunaqqas thawbu. Ayo. Kama yunaqqas thawbul abyadu. Minad danasi. Lah itu artinya apa? Sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ditandai ya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Sebagaimana ya disucikan pakaian yang putih dari kotoran. Sudah, kita lanjutkan. Allahumma ghsil khotoyaya. Itu artinya ya Allah, cucilah kesalahanku. Ya Allah, cucilah kesalahanku. Bil ma'i was, ayat diulangi, bil ma'i was salji wal barodi. Nah itu artinya dengan air, salju dan air dingin. Barod. Ini sudah hafal semua doa iftitah yang ini? Insyaallah ya. Nanti kalau belum dihafalkan, karena ini pilihan yang pendek-pendek ya. Coba kita baca secara penggalan kalimat per kalimat.
Jenengan ikuti ya. Sebelum saya berhenti jangan diulang. Allahumma ba'id baini. Ayo. Allahumma ba'id baini Wa baina khotoyaya wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini Allahumma naqqini minal khotoya minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu kama yunaqqa abyadu minad danasi. minad danasi. Allahumma ghsil khotoyaya Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal baradi. bil ma'i was salji wal baradi. Ya, itu artinya ya. Jadi sekarang coba kita maknai. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Ba'id apa? Jauhkanlah. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah baini antara aku, ya. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku wa baina khotoyaya, dan antara apa? Khotoyaya, kesalahanku, ya. Jadi ini isinya doa, ya, luar biasa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan kita dari kesalahan-kesalahan. Gitu kan? Berarti apa? Mohon taufik pada Allah agar diberikan petunjuk tidak melakukan kesalahan. Kama ba'atta, sebagaimana, kama itu sebagaimana, ba'atta engkau menjauhkan, ba'atta engkau telah menjauhkan, bainal masyriqi, antara masyriq itu arah timur, wal maghribi arah barat, ya. Berarti mohon pada Allah untuk dijauhkan kesalahan sejauh-jauhnya, ya. Kesalahan jamaah ilmukan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi karena dua hal. Kesalahan bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena kejahilan. Apa itu? Kebodohan pada diri seorang hamba, ya. Karena bodohnya dia tidak memiliki ilmu sehingga dia terjatuh pada kesalahan, ya. Atau yang kedua, sumber kesalahan adalah nafsu. Apa? Nafsu. Mungkin dia sudah mengetahui, tapi karena terkalahkan dengan nafsu, akhirnya apa yang terjadi? Dia terjatuh pada kesalahan. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung pada Allah dari dua sumber kesalahan ini, yaitu kebodohan, kemudian juga nafsu yang menguasai, ya. Maka kemuliaan itu terdapat pada dua hal. Kebalikannya, ketika seorang berilmu kemudian menundukkan nafsu dengan keimanan, ya. Menundukkan nafsu dengan keimanan, seorang menjadi mulia, gitu ya. Maka di sini mohon pada Allah agar kita itu tidak terjatuh pada kesalahan, dijauhkan dari kesalahan timur sampai barat. Ini sama halnya kita itu minta kepada Allah agar kita itu diberikan ilmu, agar kita itu diberikan, ya, penguasaan terhadap nafsu. Ini kan? Satu penggalan sini coba. Ada yang sudah hafal belum? Saya bacakan kemudian antum artikan. Ayo silahkan dari Bapak dulu, satu aja sebagai contoh. Saya bacakan kemudian coba diartikan, Pak G. Allahumma ba'id baini. Ya Allah jauhkanlah kami. Ya Allah jauhkanlah kami antara Wa baina khotoyaya
Jauhkanlah saya dan antara apa? Kesalahan-kesalahan saya. Antara timur dan barat. Ya itu belum. Kesalahan. Saya belum ke timur, Pak. Juga belum ke barat ini. Pokoknya ditandai ya, ini nggak bisa sekilas ya, tapi antum harus tahu, jenengan semua harus tahu artinya seperti ini. Nanti seperti Al-Fatihah kemarin kita sudah ajarkan ya. Kita lanjutkan dulu, ini kita selesaikan, habis itu kita ulang artinya. Allahumma, Allahumma artinya apa? Ya Allah, naqini, sucikanlah aku. Ya, naqini, sucikanlah aku. Minal khotoya, dari kesalahan. Kama, sebagaimana yunaqqa, apa? Disucikan atau dibersihkan. Ats-tsaubul abyadu, pakaian yang berwarna putih atau pakaian putih, minad danasi, dari kotoran. Berarti apa? Meminta kepada Allah kalau kita terjatuh, kalau yang pertama dijauhkan. Ya, sebelum saya terjatuh pada kesalahan, jauhkanlah kesalahan tersebut ya, sebagaimana jauhnya timur dan barat. Kemudian yang kedua doanya ini, seandainya aku sudah terjatuh pada kesalahan, maka bersihkanlah, sucikanlah kesalahan-kesalahan tersebut sebagaimana ya pakaian yang putih bersih ya hilang dari kotorannya. Allahu Akbar. Luar biasa doa ini ya. Jadi apa? Kita dijauhkan kalau sudah terjatuh agar dibersihkan. Masya Allah ya. Dan nyatanya kita itu sering terjatuh pada kesalahan ya. 10 menit saja kita didiamkan, mungkin 10 kesalahan atau bahkan lebih sudah terjadi ya. Gak sendirian, gak bersama-sama ya. Jadi doa ini sangat pantas ya. Maka dikatakan rahasia sholat itu, kata Rasulullah SAW, seperti orang yang berada di satu rumah, kemudian di depannya itu ada apa? Sungainya. Kemudian dia mandi sehari 5 kali. Kira-kira bersih apa bersih? Paling di sini yang paling rajin mandinya 3 kali sehari, gitu. Ibu-ibu misalkan habis bangun tidur, habis masak, terus sore hari. Ya. Kalau bapak ini 2 kali ini udah top gitu ya. 2 kali kalau ingat ya. Kalau enggak sekali. Waktu kapan itu? Terasa risih gitu ya. Ini bukan menceritakan saya, tapi keumuman bapak-bapak. Jadi ini rahasianya kenapa Rasulullah menyebutkan seorang yang sholat 5 waktu seperti dia itu berada dalam suatu rumah, kemudian dia mandi sebanyak 5 kali. Ya karena salah satunya ini. Dia mohon di dalam doa tersebut dijauhkan dari kesalahan. Kemudian apa yang terjadi? Kalaupun dia terjatuh pada kesalahan, dia minta disucikan ya, sebagaimana putihnya baju ya dari suatu kotoran. Allahu Akbar ya. Kemudian Allahu Akbar setelahnya lebih indah. Allahumma ksil khotoyaya. Ya Allah, cucilah kesalahanku ini. Ini kalau sudah membandel ya. Baru ingat ketika rambutnya putih ya, baru ingat ketika sudah tua dan seterusnya, punya cucu dan seterusnya. Ini iksil itu digini ya, dikocek-kocek kayak ini. Berarti kesalahannya sudah membandel ini ya. Ini mintanya luar biasa ya. Bil ma'i wasalji wal bard. Cucilah kesalahanku tersebut bil ma'i, dengan air, baik itu air biasa, salju atau apa? Barot, yaitu air dingin. Ini juga mungkin ya mengisyaratkan dengan wudu yang dilakukan oleh siapa? Seorang. Sebenarnya disebutkan Rasulullah ketika seorang berwudu ya, maka dosanya ini berguguran bersama tetesan air wudu ya, tetesan air wudu.
Allahu Akbar. Ya. Jadi ini doa yang mencakup agar kita terhindar dari kesalahan, disucikan dari kesalahan, dan kesalahan yang berkali-kali kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting doa ini sangat penting. Ya. Coba saya baca ya, kemudian antum jenengan ini rasakan ya. Rasakan maksudnya dihadirkan maknanya ini. Saya baca pelan-pelan ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barodi. Ya. Caranya seperti Al-Fatihah kemarin ya. Cara mengartikan tadi sudah kita kasih penggalan ya. Allahumma ya Allah ba'id baini, jauhkanlah antara diriku. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara diriku. Wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan-kesalahanku. Ya, sempurnanya antum tahu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah jauhkanlah antara diriku dan antara kesalahan-kesalahanku. Kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan, bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Kama ba'attal bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini, ya Allah sucikanlah diriku, minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan. Allahumma naqqini minal khotoya, ya Allah sucikanlah diriku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu, sebagaimana disucikan ya baju yang putih, minad danasi, dari kotoran. Allahumma ghsil, ya Allah cucikanlah ya khotoyaya, kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wath thalji, dengan apa? Salju ya, wal barodi, dengan air dingin. Gitu kan. Nanti akan terus dipakai tipsnya yang itu ya, yang terakhir kita baca pelan di sholat sunnah kita ya. Insya Allah sepekan antum akan paham ya bacaan yang antum baca ini. Gitu kan. Bacaan yang antum baca ini. Sekarang siapa yang coba, mungkin sudah hafal, Pak Mat mungkin? Saya baca kalimatnya, nanti sebicanya diartikan. Ya, coba Pak Mat. Sudah? Allahumma ba'id baini, Ya Allah jauhkanlah antara aku wa baina khotoyaya, dan kesalahanku, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotoya, Ya Allah sucikanlah kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Allahumma ghsil khotoyaya Ya Allah sucikanlah kesalahanku bil ma'i wath thalji wal barad, dengan air salju dan air dingin. dengan air dan salju. Dengan air dan salju dan air dingin. Baik, nggih. Seperti itu ya, itu contoh ya bagaimana kita memaknai doa ini ya. Tadi sudah kita sebutkan, ini doa yang sangat mulia, yang sangat kita butuhkan agar apa? Kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Kemudian kita akhiri dari doa yang kedua ini, kita lanjutkan ya. Subhanakallahumma, ayo. Subhanakallahumma Wa bihamdika wa bihamdika
tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka subhanakallahumma. Itu artinya maha suci engkau ya Allah. Subhanakallahumma artinya maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, ya, kusucikan namamu dengan memujimu. Wa bihamdika yaitu dengan memujimu, arti pendeknya. Artinya mensucikan Allah dengan apa? Memujimu. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika artinya maha suci engkau ya Allah, kusucikan namamu dengan memujimu, ya. Tabarakasmuka, ayo. Namamu penuh berkah. Ya, itu tandai namamu penuh berkah, itu tabarakasmuka. Barokah gitu kan, itu artinya barokallah, artinya apa? Semoga berkelimpahan keberkahan. Keberkahan itu kebaikan yang tidak terputus. Tabarakasmuka artinya apa tadi? Namamu penuh berkah. Wa ta'ala jadduka, ini maha tinggi kemuliaanmu, kalau mau ditambahkan juga bisa. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi engkau atau maha tinggi kemuliaanmu. Wala ilaha ghairuka, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, ya. Ini juga pendek yang bisa kita gunakan sebagai doa pembuka sebelum membaca Al-Fatihah, ya. Kalau ini isinya sanjungan, ya. Kalau di atas tadi isinya apa? Doa, gitu ya. Kalau di atas isinya doa, semuanya diajarkan. Dan seperti di awal tadi, isinya bacaan sholat apa? Pujian dan doa-doa, ya, pujian dan doa-doa. Ini kapan kita bijak menggunakan? Misalkan subhanakallahumma bihamdika, tatkala kita lelah diri kita, ya, capek dan seterusnya, sholat lail tetap dilakukan dengan baca ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ya, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ya. Ini doa yang insya Allah mudah untuk kita hafal, yang kita gunakan untuk apa? Iftitah. Taib, barakallahu fik, ya. Ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya, terkait dengan doa. Cara menghafalnya sama seperti ketika Al-Fatihah kemarin, gitu ya. Tinggal menyesuaikan maknanya saja, ya. Caranya seperti itu. Nanti kalau kita biasakan ketika sholat sendirian atau sholat berjamaah dan seterusnya, kita biasakan untuk menghayati ini, nanti juga akan hafal seperti apa? Takrif, pengertian makna Al-Fatihah yang sudah kita hafalkan tersebut, ya. Taib, barakallahu fik, ini yang kita baca dan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada sesuatu yang kurang jelas atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ini nggak banyak-banyak, yang penting apa? Antum hafal dulu, nanti tambah sedikit ini, ya. Monggo, kalau ada yang tanyakan. Berkaitan dengan bacaan, Ustaz. Kalau kita hanya mengandalkan cuma satu aja yang telah kita kuasai dan kita tidak mau mempelajari hal yang lain, apakah itu kita termasuk dalam hal mematikan sunnah, Ustaz?
Baik. Pertanyaan tadi sudah sebutkan ya. Ini tidak mematikan sunnah karena apa? Kita sudah melakukan sunnah ya. Tapi ya, agar kita lebih sempurna untuk menunaikan sunnah, maka seluruh sunnah ini kita usahakan pernah kita lakukan atau kita amalkan. Seperti ya, dulu sudah saya sampaikan, kalau tidak salah ini Imam Bukhari rahimahullah ya, beliau itu ketika meriwayatkan hadis ini diamalkan meskipun itu sekali saja. Apa? Agar menjadi ahlul hadis ya, menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita juga seperti itu. Ini misalkan minimal 2 ini kita apa? Kuasai. Nanti kita gunakan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Kalau satu bagaimana kita katakan ini tidak mematikan sunnah, karena yang dia lakukan satu pun ini sudah sesuai dengan sunnah. Tapi apa? Tidak sempurna ya. Karena apa? Masih ada bacaan-bacaan lain yang mungkin kita bisa amalkan. Itu nggih, barakallahu fiik. Ini namanya khilaf tanawwu ya. Terjadi perbedaan yang beraneka ragam. Kita memilih manapun itu ada dalilnya, kita itu boleh melakukannya dan ini sesuai dengan sunnah. Monggo ibu-ibu seandainya ada yang tanyakan, kami persilahkan. Bapak dulu juga nggak apa-apa kalau ada yang siap. Ini maaf Ustaz, saya menanyakan redaksi daripada ini karena saya juga nggak paham bahasa Arab, tapi saya sering sudah hafalkan. Ini yang subhanallah Allahumma wa bihamdika tabarakasmu rabbuka atau tabarakasmuka? Tabarakasmu rabbika, kalau itu pakai riwayatnya tabarakasmu rabbika. Itu ada juga itu. Iya, bisa. Karena saya biasa melafalkan kok ini ada, nggak ada gitu. Oh, mu rabbika. Nanti ya itu nanti diidhofahkan dengan rob itu. oh, jadi nggak salah ya. Nggak salah. Aku bedanya rabbika dan rabbuka itu. Sama kalau artinya, tapi kalau lafadznya itu diucapkan berbeda karena kedudukan posisi kata tersebut. Posisi kata ya. Ini ada namanya diidhofahkan, maka dia harus dibaca kasroh gitu. Rabbika, rabbuka itu sama. Mungkin agak di luar tema berkaitan dengan waktu sholat. Waktu sholat. Kalau saya pernah dengar itu kalau sholat maghrib itu batasnya adalah ternyata tidak sampai ada isya misalnya. Nah itu sementara banyak, termasuk saya dulu juga tahunya waktu sholat maghrib itu sampai isya gitu. So, apa maksudnya? Mungkin apa gitu batasnya? Kok nggak sampai isya tapi apa gitu? Oh gitu. Baik, barakallahu fik. Jadi sebelum ada jam yang ada pada sekarang ini, dulu itu semuanya pakai apa? Tanda alam, ya. Seperti ketika subuh, ya, mulai kita subuh. Subuh itu kapan mulainya? Ketika terbit fajar, ya. Itu fajar pun ada 2, ya, fajar kadhib sama sodik, ya. Kadhib itu yang ini model apa ini vertikal ya. Kalau yang sodik itu yang sudah mulai beramburan. Intinya ketika fajar sodik itu sudah terbit, maka itu waktunya apa? Sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini kan? Berarti ada tanda fajar, ada tanda matahari, nanti ada tanda apa? Bayangan dari matahari, kemudian ada tanda maghrib itu apa? Bekas dari mulai tenggelam sampai nanti hilangnya apa cahaya merah di langit dan seterusnya gitu kan. Ini dulu sebelum ada jam ya,
maka waktu sholat itu bagaimana? Menggunakan tanda-tanda yang ada di alam ini, gitu kan. Terus kemudian karena waktu-waktu itu bisa dipelajari, artinya kapan terbit dan seterusnya, berkembangnya ilmu, maka ini sudah terbitlah waktu sholat itu. Ini ya, jadwal waktu sholat. Dan saya pernah ikut pelatihannya. Ini ada waktu pasti, ada waktu ikhtiyati. Waktu pasti itu dipastikan, misalkan terbitnya matahari itu jam 6 tepat, misalkan 066. Tapi ketika dijadwal nanti itu dikasih waktu ikhtiyati. Jadi 3 menit. Nah, ini versi masing-masing ya. Ada yang 3 menit, bahkan ada yang sampai 4 menit, ada yang 2 menit ya. Jadi sebelum terbitnya itu misal jam 6, berarti dihabiskan waktu subuh sampai kapan itu nanti? 0, misalkan 5:57 misalnya kayak itu ya. Biasanya kan ketemu yang ganjil-ganjil kayak gitu ya. Ternyata itu adalah waktu ikhtiyati, dikurangi dan ditambahkan ya. Ada beberapa waktu yang diperselisihkan ulama berkaitan dengan waktu sholat ini. Yang perselisihan tajam itu terkait dengan waktu akhir dari sholat isya ya. Akhir dari sholat isya sebagian menyebutkan akhirnya karena waktu itu bersambung ya, sholat satu dengan yang lain. Akhirnya sholat isya ini sampai datangnya sholat subuh. Sebelum sholat subuh maka dia itu masih waktu sholat isya. Ada lain lagi berpendapat yaitu tengah malam ya, tengah malam. Dan tengah malam ini jam berapa? Jam 12. Nah ini, jadi tengah malam ini yang dipahami gitu kan, biasanya jam 12 gitu kan. Jam berapa? 24:00 gitu kan, 00 gitu kan. Ternyata bukan. Jadi malam ini dimulai kapan? Ketika maghrib sampai subuh. Ya ini antum bagi 2. Ini kan. Jadi tengah malam itu enggak pasti jam 12. Ya. Bisa jadi nanti jam 11. Misalkan maghribnya jam 6, subuhnya jam 4. Berarti jam 6 ke jam 12 berapa jam itu? 6 jam sama 4:10, berarti 5 jam dari maghrib. Dibagi 2 kan ini. Berarti jam 11 itu tengah malam. Ini ya. Jadi tengah malamnya itu bukan menghitung jam langsung jam 2, tapi apa? Adalah dari panjangnya malam kemudian dibagi-bagi. Ini kan. Dan seterusnya ya. Termasuk dalam hal ini wallahu ta'ala akhir dari sholat isya ya. Akhir dari sholat maghrib disebutkan ya, dan ini mulainya sholat isya ya. Kapan itu? Ketika cahaya merah ini sudah menghilang. Ini ya, cahaya merah ini sudah menghilang. Itu ada yang menyebutkan langsung gandeng, mas, gitu kan. Ini ada yang menyebut langsung gandeng, gitu kan. Saya kurang jelas imam-imamnya siapa, call-nya siapa, gitu kan. Nanti insya Allah kita hadirkan ya. Ini untuk pembahasan khusus terkait dengan waktu sholat ya, terkait dengan waktu sholat. Nanti biar kita itu apa ya istilahnya, punya pegangan lagi, gitu kan, terkait dengan masalah sholat ini. Insya Allah kalau maghrib sering-sering tidak dilalaikan, betul nggak? Bahkan kaum muslimin rajinnya itu sholat, betul nggak? Di masyarakat antum pasti ya kita dapati sholat maghrib ini paling rajin. Yang jadi masalah seringnya itu sholat apa? Isya sama subuh. Ya isyanya ini kadang hampir dijamak dengan subuh gitu. Ini kalau kebiasaan sholat tidak berjamaah ya. Tapi kalau kondisi zaman Rasulullah ini yang paling berat itu adalah sholat asar ya, sholat wusta. Sampai disebutkan ya di dalam ayat ya, di dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Wusta itu tafsirannya banyak, tapi yang paling kuat itu asar. Kenapa ini? Karena di sana itu ini adalah waktu yang paling berat ya.
sudah capek-capek, panas-panas habis kerja, kemudian sholat asar. Iya, waktunya pendek gitu kan. Kalau di kita ini apa? Sholat subuh sama isya. Itu juga dalilnya. Ini hampir seluruhnya kalau kayak gitu ya. Sampai disebutkan asqalu sholawati alal munafikin sholatul isya was subuh. Ya. Jadi sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat apa? Isya dan subuh. Tapi alasannya berbeda. Kalau sholat zuhur ini alasan manusiawi karena panas, capek dan seterusnya, semuanya merasakan. Tapi kalau sholat munafik isya sama subuh itu berat karena apa? Tahu nggak? Karena munafik itu pengen menampakkan Islam saja. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib zaman itu masih terang kelihatan. Tapi kalau isya sama subuh mungkin masih kedip-kedip gitu kan. Kalau ditanya tadi nggak sholat di rakaat itu terus langsung pulang gitu kan. Jadi alasannya berbeda. Cuman yang berat sampai disebutkan dalam ayat Al-Quran yaitu sholat asar. Di kita pun juga seperti itu. Terutama kalau misalkan ini kalau saya bayangkan itu Jakarta. Ya. Saya itu misalkan pulang jam 2 kemudian apa? Ya pulang ke rumah masing-masing. Ya macet. Wah luar biasa. Ini kalau nggak punya iman sholatnya bisa dijamak sama apa? Maghrib. Taib barakallahu fik. Intinya itu juga ada ini mas gitu kan. Nanti kita sebutkan qaulnya ya. Nanti biar lebih jelas manakah yang kita pegang termasuk sholat isya ini. Ya. Dulu sesama saya dulu waktu belum mengenal apa baca sendiri itu sholat isya ya sampai sholat subuh gitu kan. Tapi setelah baca ternyata yang kuat itu adalah tengah malam. Taib monggo kalau ada pertanyaan lain silahkan. Nggih. Mumpung kaitannya dengan fajar sholat subuh. Ini kalau waktu jangan diperdalam ya, tapi nggak apa. Ya, karena butuh iya kajian yang lebih. Nggih. Itu prakteknya di masyarakat atau di Kediri kan di Mamsun itu agak mundur ya itu fajar sholatnya mungkin. Nah di Kediri ada Edi Nganjuk juga ada. Nah kebetulan saya ngikutin itu, Ustaz. Ngikutin yang belakangan ya. Pertama catatan saya, kalau masjid saya kan berdekatan. Di masjid pertama ada yang lebih dulu, ini lebih akhir. Apakah saya wajib menjawab adzan yang pertama juga atau yang saya ikut aja? Itu pertama. Dua kali adzannya. Iya, adzan dari masjid. Ini kan berdekatan. Ini dengar duluan, masjid itu belakangan. Terus yang kedua, kalau seandainya kita mau sholat malam, kalau kita sudah menentukan itu terakhir, walaupun untuk adzan masih boleh enggak kita melanjutkan sholatnya? Atau begitu juga sahurnya? Terima kasih Ustaz. Taib barakallahu fik ya. Yang pertama sebelum saya jawab itu permasalahan ini fajar sodik dan fajar kadzib yang diperselisihkan ini bukan masalah baru, artinya 2007 2008 ini bukan ya. Ini sebelumnya sudah pernah gitu kan. Dan ini pernah juga dikeluarkan pada masa Syekh bin Baz dan seterusnya. Sampai beliau menyebutkan ini enggak ada masalah yang diperselisihkan oleh orang-orang ini gitu kan, nggak ada masalah. Artinya isu tentang kecepatan gitu kan, itu terlalu cepat dan seterusnya ini sudah ada dan ini sebenarnya nggak ada masalah karena para ulama Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan juga masyaikh lain atau Lajnah Daimah ketika berfatwa itu bukan sendirian, dalam artian kalau mereka itu misalkan ilmu kedokteran gitu ya, butuh tentang kajian mendalam, tasawur masalahnya, gambaran masalahnya, deskripsi detailnya masalah itu mendatangkan para ahli. Nah, dari situ nanti tanya jawab kemudian dimunculkan fatwanya. Ini sudah dilalui semuanya. Alhasil ya kesimpulannya jadi permasalahan itu nggak usah dihiraukan, artinya ini sudah benar apa yang ada ini. Pertama itu Terus kemudian yang kedua, kalau seandainya tetap kita masih kekeh yakin kita terlalu cepat, misalkan sampai 7 menit gitu ya, kita mengikuti yang akhir. Untuk jawab adzannya tetap kita jawab adzan. Jawab adzan dalam artian menjawab ketika dia takbir kita ikut takbir itu ya. Tapi kalau menjawab maksudnya adalah menghadiri, maka kita menghadiri apa yang kita yakini. Paham ya? Menjawab sholat ya, menjawab adzan itu ada dua atau maknanya. Ada yang memaknai menjawab yaitu ketika
lafadznya itu ya, dia mulai takbir dan seterusnya sampai dia itu terakhir kemudian berdoa, maka dalam hal ini tetap dijawab. Itu ya. Kalau misalkan berkeyakinan kecepatan, ya. Terus kemudian bagaimana dengan sholat kita mengikuti apa yang kita yakini? Itu ya. Mengikuti apa yang kita yakini itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kalau ini kaitannya dengan sholat lail, sahur dan seterusnya, antum harus mengikuti yang yakin. Gitu ya. Antum harus mengikuti yang yakin. Agar keluar dari keraguan ya sudah sebelum azan yang pertama dan yang kedua beres. Gitu ya. Misalkan azan yang dianggap kecepatan jam 3:30 misalkan ya. Berarti 3:30 ini 03:30 gitu kan. Antum sebelum 03:30 harus selesai. Gitu ya. Itu keluar dari keraguan, caranya gitu untuk beramal. Paham ya? Tapi kalau terjadi dan antum yakin 03:30 ini belum dan antum belum sahur, boleh meneguk misalkan air. Gitu ya. Jadi yang diamalkan adalah sesuatu yang dia kini. Meskipun tadi rentetannya seperti itu yang kita sampaikan. Mana suara ibu-ibu? Mungkin ada yang tanyakan, monggo. Bismillah, ini bertanya Ustaz. Saya pernah baca sholat qobla subuh itu bisa diniatkan, kalau di masjid itu bisa diniatkan sebagai sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sholat sunnah masjid ya, sebelum duduk itu Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, sholat sunnah qobla subuh, sholat sunnah antara azan dan iqomah, terus ada 4 itu. Nah, bagi kami muslimah yang sholat di rumah, yang afdolnya sholat di rumah, itu apakah juga bisa meniatkan seperti itu, Ustaz? Bisa khairan. Barakallah. Ini ada satu kaidah. Jadi kalau amalan sunnah pertama ya, hukumnya itu adalah sunnah. Kemudian kaifiyahnya itu sama, tata caranya itu sama, maka niatnya boleh digabung. Saya ulangi, syarat yang pertama apa? Hukumnya amalan tersebut sunnah. Kemudian yang kedua apa? Kaifiyah atau tata caranya sama. Ini berlaku bagi seluruh ibadah. Itu bisa digabung. Contohnya ya, jenengan puasa Ayamul Bid misalkan ya, tanggal berapa? 13, 14, 15. Ternyata itu gabung ya dengan hari Senin. Terus kemudian Ayamul Bid, kemudian mungkin lagi gabung dengan apa? 10 Muharram mana ke 10, gak mungkin ya. Misalkan adalah gitu ya, maka ini boleh diniatkan ganda. Saya puasa Senin Kemis dan puasa Ayamul Bid. Kenapa? Misalkan sama puasa Daud misalkan ya. 3 itu digabung boleh. Kenapa? Karena amalannya ini hukumnya sunnah, tata caranya sama. Tidak boleh seandainya dia punya hutang, ya misalkan ibu-ibu puasa Ramadan hutangnya 1 pekan, gitu kan? Wah ini biar pahala double, tak paskan selama setahun Senin sama Kamis. Niatnya apa? Puasa Senin Kamis plus nyaur hutang. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Karena puasa Senin Kamis ini sunnah, sementara qadha ini wajib. Enggak boleh digabungkan. Gitu nggih? Paham? Demikian juga masalah sholat. Bapak ketika ke masjid, kemudian dia setelah wudhu berarti ada sunnah ba'da wudhu. Kemudian sebelum subuh berarti sholat. Kemudian tahiyatul masjid dijadikan satu, ini boleh. Karena apa? Pertama hukumnya sunnah, yang kedua tata caranya sama. Gak boleh tadi saya belum sholat qobliyah subuh karena terlambat.
Ketika sholat berjamaah di double, saya niatkan ini sholat qobliyah subuh dan sholat apa? Subuh berjamaah. Wah, boleh gak ini? Tidak boleh. Kalau ibu-ibu di rumah, kalau memungkinkan bisa digabung, silahkan digabung. Misalkan sholat setelah wudhu, kemudian sholat qobliyah subuh. Gak ada tahiyatul masjid di rumah, tahiyatul bait gak ada gitu. Ya, jadi yang mungkin digabung selama aturannya ini terpenuhi boleh dilakukan. Makanya ya disebutkan sedekah kepada orang yang membutuhkan atau fakir itu pahalanya berapa? 1. Tapi kalau saudara berapa? 2. Yang pertama yaitu memperkuat silaturahmi, kemudian yang kedua apa? Sedekah itu sendiri, gitu loh. Paham ya? Dan seterusnya, ya. Jadi cara pengamalannya seperti itu. Oke, itu ini yang terakhir kalau ada karena sudah jam 9. Monggo. Iya. Yang ingin saya tanya terkait duduk di dalam sholat itu ada iftiros, ada Tawaruk dan ada duduk i'ah. Istirahat. Oh iya. Iya, itu kapan boleh dilakukan duduk i'ah itu Ustaz? Kan kalau duduk di antara dua sujud kan sudah jelas apa itu iftiros, sudah di sholat 4 rakaat ataupun 3 rakaat adalah tawaruk. Kapan boleh dilakukan duduk i'ah? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ini boleh ketika doa istirahat, duduk istirahat sama di antara dua sujud. Adapun tahiyat seperti yang disebutkan seperti kemarin itu. Gitu nggih. Duduk i'ah tahu ya? Yang tegak keduanya itu ya. Itu di antara dua sujud sama duduk istirahat. Mau berdiri itu boleh dilakukan ketika itu. Ngoten nggih? Kenapa? Iya, jadi seperti duduk iftiras kaki kanannya tapi dua-duanya. Ini. Namanya apa? I'ah. Ada yang baca i'ah. Kalau saya kayak capek gitu ya, apalagi yang sering asam urat gitu ya. Itu makanya saya Asam urat kolesterol ini. Sering saya tanyakan karena saya sering. Ada yang paling Yaitu di antara dua sujud sama istirahat. Pak Selamat Rahmi Allah tuh sering mengamalkan itu. Di altar itu seperti beliau itu sering mengamalkan itu. Dan ketika saya membaca ada hadisnya, cuma kapan dilakukan itu saya kadang masih bingung. Cuma yang sering saya lakukan seperti tadi itu ya ketika duduk istirahat dan duduk di antara dua sujud itu. Taib barakallahu fik itu yang terlupa ya. Sebenarnya banyak duduk-duduk yang terlarang itu ada. Cuman itu aja lah yang kita pentingnya tahu sunahnya gitu ya. Iya. Taib barakallahu fik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semuanya diberikan kesabaran untuk terus menuntut ilmu ya. Karena berhasilnya seorang seperti disebutkan di dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu kebanyakan merugi. Illa kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi keberhasilan itu ada dua. Ketika seorang itu mau beriman, mau beramal soleh. Sementara ya dua setelahnya ini adalah kunci agar kita bisa meraih keduanya. Iman sama amal soleh. Gimana itu caranya? Saling menasihati kebenaran. Gitu kan? Yang kedua yaitu kita itu bersabar. Nah ini kunci agar kita itu menjadi orang yang beruntung. Ya. Fokus pada keimanan amal soleh yang memperkuat keduanya apa tadi? Kita saling menasihati antara satu dengan yang lain. Dan kita itu harus bersabar. Ini yang paling penting ya. Ya semoga kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang tidak merugi dunia kita dan juga akhirat kita.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.